Pak Bejo dikenal tegas dan kasar. Dulu, ia adalah kepala ronda yang memimpin warga membakar altar pemujaan milik Mbah Encar. Tempat itu diyakini sebagai pusat santet, padahal hanya ruang meditasi dan penyimpanan pusaka leluhur. Saat warga lain mulai diteror, Pak Bejo tetap jumawa, cuma pocong. Tak pentung nganggo kayu bakar, ujarnya di pos ronda sambil tertawa. Tapi sejak Butarti membisikkan namanya dalam tangis, sesuatu mulai bergerak dari bawah bumi. Dan sekarang, giliran Pak Bejo dihukum. Malam itu, Pak Bejo jaga malam sendiri. Sekitar pukul 1, ia mendengar suara trompet dan gamelan kecil dari arah kebun bambu. Tempat altar lama Mbah Encar pernah dibakar. Suara itu samar, berdentang lirih. Semakin mendekat. Sopo kui? Ayo metu. Nek kowe pocong, tak antar bali nang kuburan? Tanya Pak Bejo. Berdiri, menantang, ia mengangkat pentungan kayu. Tapi angin tiba-tiba berhenti. Udara jadi dingin menggigit. Dari balik pohon, muncul sesosok pocong dengan wajah setengah hangus terbakar, matanya kosong, mulutnya terbuka seperti terompet. Pocong itu mengeluarkan bunyi melengking. Woh, Pak Bejo langsung jatuh terduduk. Keesokan harinya, warga menemukan bekas altar Mbah Encar yang pernah dibakar, kini muncul kembali dari dalam tanah. Batu-batunya tersusun, namun ditumbuhi lumut dan darah kering. Di atas altar, tertulis, Bejo wis nyapo. Tapi nyawane durung nututi. Bejo sudah mengaku. Tapi nyawanya belum menyusul. Malam itu, Pak Bejo mengunci diri di rumah. Ia menggantung pentungan di leher, memakai ikat kepala merah, dan membaca ayat-ayat suci. Namun, setiap ayat yang ia baca, dinding rumah justru tergores kata-kata. Salahmu durung lunas, aku mau nurut warga. Aku mau ngelakoni perintah Pak Kasman, ujar Pak Bejo. Teriak, lalu dari dapur, terdengar bunyi cungkil tanah, seperti seseorang menggali dari dalam rumah. Ia mendekat pelan. Tiba-tiba, pocong muncul dari lubang lantai, melayang cepat ke arah Pak Bejo. Tubuhnya berputar. Tali pocongnya terlepas. Dan wajahnya tidak lagi seperti manusia. Tetangganya, Pak Samin, mendengar suara teriakan panjang dari rumah Pak Bejo malam itu. Tapi saat berlari ke sana, ia hanya menemukan pintu terbuka, lampu berkedip. Pak Bejo ditemukan dalam posisi sujud, tubuh kaku, kepala pecah seperti dipukul keras, dan dari telinganya keluar serpihan kayu bekas pentungan ronda. Di samping jenazahnya ada kain putih melilit gagang pentungan seperti tali pocong. Kini warga sadar, ini bukan pocong biasa. Ia tahu siapa yang menyakiti hidupnya, dan ia akan mengambil satu persatu. Bukan hanya nyawa, tapi rasa bersalah terdalam. Tinggal satu nama lagi yang belum diseret, Pak Karyo, orang yang membakar rumah orang tua Mbah Encar semasa kecil, orang yang menghapus masa kecilnya dengan api. Pak Karyo adalah satu-satunya yang masih hidup dari 3 orang paling bertanggung jawab atas tragedi masa kecil Mbah Encar. Saat Mbah Encar masih kecil, rumah panggung warisan keluarganya dibakar oleh massa, dipicu isu pesugihan dan pemujaan leluhur. Tapi warga tak tahu, Pak Karyolah yang memulai pembakaran. Kini, Pak Karyo hidup dalam kesepian. Kedua anaknya menolak pulang. Ia tinggal sendiri di rumah tua di ujung desa. Dan malam ini, masa lalu akan membakar balik. Sudah 3 malam berturut-turut.
Pak Karyo bermimpi rumah terbakar. Dalam mimpinya, ia selalu melihat anak kecil berselendang putih, berdiri di pojok dapur, menangis memanggil, "Simba, Omahe Kobong. Aku tak duwe sopo-sopo, kakek. Rumahnya terbakar. Aku tak punya siapa-siapa." Setiap kali bangun, Pak Karyo mendapati tubuhnya berkeringat, berbau asap, dan matanya merah. Malam keempat, ia tidak bangun, karena mimpi itu jadi kenyataan. Jam 2 dini hari, tembok rumah Pak Karyo mulai menghitam. Dinding mengeluarkan jelaga, padahal tidak ada api. Udara panas perlahan menjalari kamar. Aku nyesel, Mbah Encar. Aku cuma manut. Waktu itu semua orang marah. Aku disuruh Pak Kasman, ujar Pak Karyo. Ketakutan, tiba-tiba, kayu lantai ruang tamu meledak, muncul kobaran api kecil membentuk huruf Jawa, KA, simbol pertama dari nama Karyo. Dari dalam api, suara berat terdengar, "Kowe seng wiwit geni. Saiki kowe diraket geni sing langgeng, kau yang memulai api. Sekarang kau akan dipeluk api abadi." Pak Karyo lari keluar rumah. Tapi langkahnya berat. Di pintu, pocong terbakar muncul. Tali kafannya seperti barut api, tubuhnya gosong, matanya hitam berasap, dan pocong itu tidak sendiri. Di belakangnya, anak kecil berpakaian lusuh, rambut panjang, kulit melepuh, memanggil lirih, "Mbah, omahku Kobong, ngapa kok aku diusir? Aku salah. Aku salah. Aku," ujar Pak Karyo, terduduk gemetar. Pocong mendekat. Anak kecil itu menyentuh dahi Pak Karyo dengan jari gosongnya. Api tak muncul dari luar, tapi dari dalam tubuh Pak Karyo sendiri. Keesokan pagi, warga menemukan Pak Karyo meninggal di tengah halaman. Tubuhnya hangus seperti terbakar dari dalam, tapi rumah dan tanah sekeliling utuh. Hanya ada bau daging terbakar dan satu tulisan di tanah, ditulis dengan arang, "3 wis lunas. Tapi aku isi durung entek, 3 sudah lunas. Tapi aku belum selesai. 3 orang pelaku utama telah menerima balasannya. Tapi teror belum selesai. Karena kutukan Mbak Encar bukan sekadar pembalasan, tapi warisan, dan warisan itu mulai menyebar ke darah dan keturunan mereka. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, sudah dicap. Setelah kematian Pak Karyo, warga desa Karangjati mulai bertanya-tanya, apakah semuanya sudah berakhir? Namun jawabannya datang bukan dari kuburan, tapi dari anak-anak mereka. Mereka yang tidak tahu menahu soal masa lalu kelam, namun kini mulai melihat dan bertemu sesuatu yang tak seharusnya mereka lihat. Rara, 6 tahun, tinggal bersama orang tuanya di luar desa. Tapi sejak Butarti membisu dan dibawa ke rumah sakit jiwa, Rara kerap menangis tengah malam. Ibunya mendapati kamar Rara penuh coretan gambar, pocong, rumah terbakar, sosok hitam dengan rambut panjang. Suatu malam, Rara memandangi cermin sambil berbisik, "Simba, aku es gambar kaya permintaanmu, saiki aku eso dolanan. Ya, kakek. Aku sudah menggambar sesuai permintaanmu. Sekarang aku boleh bermain, ya?" Ibunya teriak saat melihat di pantulan cermin. Ada pocong anak-anak berdiri di belakang Rara, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Arga anaknya Kasman. Sementara itu, Arga, 14 tahun, anak bungsu Pak Kasman,
mantan kepala desa yang kini sakit lumpuh, mulai mengalami kesurupan ringan. Malam hari, Arga bangun dan bicara sendiri. "Ayo, kobongna maneh, kobongna omahku. Saiki gilirane kowe ngerti rasane, ilang kabeh. Ayo, bakar lagi. Bakar rumahku. Sekarang gilirannya kamu merasakan kehilangan semuanya." Ibunya mendapati Arga duduk di pojok dapur, mengunyah arang dan mulutnya berbau anyir. Setiap pagi, ada bekas tapak kaki kecil berlumur lumpur di lantai rumah mereka. Walau rumah sudah dikunci rapat, warga mulai resah. Banyak yang melapor. Bayangan pocong terlihat di sumur desa. Suara tangisan anak kecil dari belakang musala. Anak-anak desa bermain petak umpet, tapi selalu ada satu anak asing yang ikut. Berwajah pucat, bibir robek, tak pernah bicara. Seorang dukun lokal mencoba memagari desa, tapi saat upacara berlangsung, burung gagak jatuh dari langit dan mati tepat di atas sesajen. Dukun itu langsung hilang suara. "Kita harus adakan ruatan massal. Ini bukan gangguan biasa. Ini warisan kutukan," kata Pak Lurah baru. "Rapat darurat, kutukannya bukan cuma di tanah ini, tapi di darah-darah keturunan orang-orang yang pernah menzalimi Mbak Encar," jawab Pak RW. "Lalu bagaimana nasib anak-anakku yang tak tahu apa-apa? Apa mereka harus diburu oleh pocong itu juga?" tanya Bumidah, berbisik. Tiba-tiba, lampu balai desa padam. Dari luar terdengar suara lonceng kecil, lalu ketukan pintu. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada boneka kain kecil, dibalut kafan, dan secari kertas bertuliskan, "Anak-anakmu saiki anak-anakku. Anak-anakmu sekarang adalah anak-anakku." Teror kini tak hanya datang dari kematian masa lalu, tapi dari mereka yang hidup dan tak bersalah, namun terhubung lewat darah. Pocong Mbak Encar bukan sekadar membalas, ia sedang mewariskan kegelapan. Dan itu baru permulaan, ketakutan merajalela. Anak-anak mulai kerasukan. Gambar pocong muncul di dinding rumah. Bayi-bayi menangis tanpa sebab tepat pukul 3 pagi. Dan salah satu anak hilang tanpa jejak saat bermain di pekarangan. Desa Karangjati pun sepakat menggelar ruatan massal, dipimpin oleh Ki Badrun, seorang sesepuh dari desa sebelah yang dikenal mampu membakar kutukan turun-temurun. Tapi malam itu, bukan hanya manusia yang datang, lapangan desa dibersihkan. Sesajen lengkap disiapkan, kepala kerbau, tumpeng hitam, bunga telon, dupa menyan, dan air dari 7 mata air. Anak-anak dipakaikan kain mori dan diarak satu persatu ke tengah lingkaran dupa. Ki Badrun membuka ritual dengan mantra, "Sing resik dibersihke, sing cemong diresiki, sing ilang bali, sing elek minggat." Namun saat ia membaca nama-nama anak untuk diruat, angin kencang datang. Dan tumpeng jatuh sendiri. Saat dibuka, isi tumpeng bukan nasi, tapi daging merah mentah, berbau busuk. Tono, 7 tahun, anak dari keluarga yang merasa tidak punya hubungan dengan Mbak Encar, ikut serta dalam ruatan. Saat gending Jawa mengalun pelan, Tono tampak tenang. Tapi saat Ki Badrun menyiramkan air 7 mata air ke ubunnya, Tono berteriak keras dan tubuhnya terangkat sendiri ke udara. Warga panik. Dupa padam semua. Suara gamelan mati. Tono berputar di udara, lalu menghilang.
seperti ditelan udara. Tersisa hanya kain mori kosong dan bau hangus. Anakku, Gusti, balekno anakku, anakku. Tuhan, kembalikan anakku, ucap Bu Lilik. Ibu Tono, aku endelok soko mripatku dewe, dudu jin dudu siluman kui. Kui. Pocong yang orai eso mati, aku melihat dengan mataku sendiri. Itu bukan jin, bukan siluman. Itu pocong yang tak bisa mati, ujar Ki Badrun. Gemetar, pagi harinya, di tengah lokasi ruatan, muncul lubang kecil seperti bekas terbakar. Seorang pemuda nekat menyorotkan senter ke dalam lubang itu. Apa yang dia lihat? Anak-anak berdiri diam, mengenakan kain putih, mata hitam, memeluk boneka dari rambut manusia. Pemuda itu langsung pingsan dan tak pernah bisa bicara lagi. Ruatan telah gagal, karena yang ingin diruat bukan kutukan, tapi mereka yang telah menjadi bagian dari kutukan itu sendiri, dan anak-anak desa kini. Bukan sekadar anak-anak, mereka telah menjadi wadah, dan Tono tak kembali. Tapi malam harinya, ibunya mendapati mainan Tono bergerak sendiri di dalam kamar, dan suara lirih dari lemari. Bu, aku esi eso dolanan bareng, simbah. Pasca ruatan yang gagal, malam di desa Karangjati tak lagi sepi. Suara anak-anak menyanyi lagu Jawa kuno terdengar dari sawah. Lampu rumah-rumah mati sendiri tepat pukul 2 pagi. Dan ibu-ibu mulai melaporkan sesuatu yang sangat aneh. Mereka menemukan boneka misterius di bawah ranjang anak-anak mereka. Terbuat dari rambut manusia, kulit kering, dan tulang mungil. Bu Dina, seorang guru TK desa, menemukan boneka aneh itu di rumahnya. Anaknya, Andin, 5 tahun, sudah beberapa malam tidur sambil memeluk benda itu. Meski sebelumnya tak pernah dimiliki, boneka itu tidak memiliki wajah, namun di dadanya tertulis nama, Endari. Nama adik Mbak Encar yang tewas terbakar dalam rumah waktu kecil. Ketika Budina membuang boneka itu ke sumur, boneka itu muncul kembali di atas bantal anaknya. Keesokan pagi, basah dan lebih berat. Bu Sulastri, ibu dari bayi laki-laki berusia 7 bulan, mengalami gangguan lebih mengerikan. Anaknya menangis tiap malam, tapi tidak mengeluarkan suara. Mulut bayi itu terbuka, tapi hening. Suatu malam, Bu Sulastri mencoba merekam dengan ponsel, dan dalam video itu, tampak bayi menangis dengan mulut menganga besar, tapi dari dalam tenggorokannya keluar suara. Siji, loro, telu. Kowe giliranmu, 1, 2, 3. Sekarang giliranmu. Ponselnya langsung retak. Bayinya, besoknya matanya berubah hitam sepenuhnya, dan tidak berkedip selama 12 jam. Warga yang mulai menggali pekarangan karena bau busuk, menemukan peti-peti kecil dari kayu nangka, terkubur di bawah pohon mangga tua dekat balai desa. Peti-peti itu berisi baju bayi compang-camping, gumpalan rambut, gigi susu anak-anak. Di dalam salah satu peti, terdapat tulisan pada potongan kain mori, "Iki dudu tumbal. Iki balasanku. Ini bukan tumbal. Ini balasanku. Aku orang ngerti meneh. Iki wis dudu santet. Dudu gaib biasa. Iki kaya panggilan saka alam liya.
Aku sudah tak mengerti. Ini bukan santet. Bukan gaib biasa. Ini seperti panggilan dari dunia lain, ujar Pak RW. Gemetar, aku endelok anakku dolanan bareng pocong cilik. Terus anakku ngomong, "Bu, iki si Bancar, saiki aku eso dolanan, bareng dia selamanya." Gusti, aku melihat anakku bermain bersama pocong kecil. Lalu dia bilang, "Bu, ini kakek Encar, sekarang aku bisa bermain dengannya selamanya." Ya Tuhan, ujar Bu Ida, nangis histeris. Kutukan Mbak Encar bukan hanya membunuh, tapi mengadopsi anak-anak yang tak bersalah, satu persatu, dijadikan bagian dari pasukannya. Pocong bukan lagi satu, tapi kini telah menjadi banyak, dan semakin tak terhentikan. Dan di tengah malam yang sunyi, terdengar suara lagu anak-anak, tapi dinyanyikan dengan nada lirih menyayat. Seliramu tak enteni. Ing lemah peteng, dirimu kutunggu. Di tanah yang gelap. Pagi itu, seperti biasa, Bu Lastri, guru kelas 3 SD Negeri Karangjati, membuka pintu kelas. Semua tampak normal, kursi tersusun, papan tulis bersih, suara burung terdengar samar. Namun saat ia menoleh ke jam dinding, jarumnya berputar mundur, dan kelas berubah sunyi. Saat ia berkedip, semua murid sudah duduk diam di kursinya. Tatapan kosong, mata hitam pekat. Bu Lastri berusaha membuka pintu kelas, tapi tak bisa dibuka dari dalam. Ia memukul kaca jendela, mencoba berteriak. Namun di luar, tak ada satupun yang melihat atau mendengar. Murid-murid tiba-tiba serempak membuka buku tulis mereka dan mulai menulis sendiri, tanpa instruksi. Buku mereka hanya berisi satu kalimat. "Simba Aah. Aku siap, kakek." Aku sudah siap. Tangan mereka bergerak cepat. Sampai berdarah. Beberapa bahkan mulai mencabut kuku jari mereka sendiri dan menempelkannya di halaman terakhir. Papan tulis tiba-tiba tertulis sendiri dengan darah yang merembes dari dinding. Rapatut baling api. Seng baling dibalike. Seng cilik ditukar. Tak pantas melempar api. Yang melempar akan dikembalikan. Yang kecil akan digantikan. Bu Lastri pingsan. Ketika sadar, dia sudah berada di ruang UKS. Kepalanya dibalut, dan semua bilang, "Bu, sampean pingsan sebelum jam pelajaran dimulai." Tapi di tangannya tergenggam sebuah kuku kecil dan secari kain mori bertuliskan huruf N. Pak Wahyu, penjaga sekolah, iseng membuka rekaman CCTV pagi itu. Yang terlihat di layar membuatnya muntah. Rekaman memperlihatkan kelas 3 dalam kondisi kosong. Lalu satu persatu bangku bergerak sendiri, seperti diduduki. Di detik ke-23, muncul bayangan pocong, kecil melayang di atas papan tulis, lalu menunjuk satu bangku kosong. Seketika, bangku itu berdarah sendiri. Aku tak bisa jelaskan ini ke dinas. Tapi kalau anak-anak kita dalam bahaya, kita harus liburkan sekolah, ujar kepala sekolah. "Pak, murid-murid saya mungkin udah bukan manusia lagi. Mereka seperti wadah yang diisi roh-roh kecil. Milik Mbak Encar," ujar Bu Lastri, menangis. "Lah terus tono, bocah sing ilang kui. Aku semalam endelok ana bocah mirip, dheweke dolanan ayunan tengah malam, karo boneka rambut. Lalu tono, anak yang hilang itu,
Semalam aku lihat ada anak mirip dia main ayunan tengah malam. Dengan boneka rambut, tanya Pak Wahyu. Sekolah, tempat anak-anak belajar dan tumbuh, kini menjadi kandang kutukan. Setiap kursi menyimpan cerita. Setiap papan tulis kini menulis sendiri. Dan setiap anak bisa saja. Bukan anak kita lagi, mereka telah dikembalikan. Dalam wujud yang berbeda, bersambung ke part terakhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.